Pemberitaan firman Tuhan, saudara, sadar tidak sadar hari ini adalah hari Pentakosta, saudara, di hari di mana Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, dicurahkan kepada gereja. Kita bersyukur untuk pencurahan Roh Kudus ini, maka pada hari ini saya akan banyak bicara mengenai Roh Kudus, khususnya kesalahan pengertian mengenai doktrin Roh Kudus, khususnya mengenai Pentakosta, dan juga akhirnya apa kaitannya Pentakosta itu dengan hidup kita pada saat ini. Kita akan membaca beberapa ayat Alkitab, dan hari ini kita akan membaca dari beberapa ayat, saudara. Ada banyak bagian firman Tuhan yang akan kita buka. Yang pertama-tama kita akan buka Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-16 terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal yang ke-16, dari ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan 4b, saya minta jemaat semua membacakan 15, dan kita akan terus bergantian sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. So, kita akan bersama-sama membacakan ayat yang ke-7, satu ayat yang sangat penting sekali bagi kita. Kita akan membacakan bersama-sama 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita akan melihat bagian yang kedua tetap daripada Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-20, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-20, laki-laki akan membaca ayat ke-19, perempuan akan membaca ayat ke-20, dan kita akan terus bergantian sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca bersama-sama, laki-laki 19, perempuan 20, dan seterusnya. 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa yang tetap ada, dosanya tetap ada. Bagian yang ketiga dan seterusnya kita akan ambil daripada Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan bisa melihat ada 4 kali itu dicatat Roh Kudus tercurahkan. Saudara, nanti menjadi satu pertanyaan, apakah benar Roh Kudus bisa dicurahkan, atau 4 curahan Roh Kudus ini adalah events yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, yang akhirnya membuat sebagian gereja mengatakan bahwa mereka masih menantikan
curahan Roh Kudus pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Kita akan membaca beberapa ayat, saudara. Kita akan melihat, tadi sudah dibacakan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama ayat yang pertama sampai yang 4 saya akan membacakan bagi Anda sekalian. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, bagian yang kedua yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul, ini curahan Roh Kudus yang kedua kali, itu dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, dan saya minta yang laki-laki semua membacakan bagian firman Tuhan ini, Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Yang laki-laki siap, 2, 3. Mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini kedua kali Roh Kudus turun ke atas orang-orang di Samaria. Bagian yang ketiga, kita baca daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya minta yang perempuan sekarang membacakan dari ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-48. Ini Roh Kudus dicurahkan sekarang di rumah daripada Cornelius. Kita membaca, perempuan membaca 44 sampai 48, 2, 3. Saudara, ini ada suatu yang harus digarisbawahi. Saudara, itu bahasa roh adalah salah terjemahan. Seharusnya bahasa lidah, LAITB2 yang diterbitkan tahun lalu itu sudah mengkoreksi beberapa, bahkan semua terjemahan bahasa roh ke dalam bahasa lidah. Memang di dalam Alkitab bahasa aslinya tidak ada perbedaan dalam bahasa Yunania antara ayat yang digunakan di sini, kata glossolaleo, kata dasarnya, saudara, dengan kata yang digunakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nanti di Korintus juga demikian, saudara. Maka bahasa roh adalah suatu terjemahan yang dirasa dan seharusnya memang kita mengerti adalah suatu bahasa yang kurang tepat. Tapi di sini saudara bisa melihat bahwa Cornelius menerima curahan daripada Roh Kudus dalam ayat yang ke-47. Petrus mengatakan bahwa curahan Roh Kudus tersebut sama seperti yang diberikan kepada kita, dan saya akan membacakan nanti saudara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Petrus akan kembali dan ada orang-orang yang mungkin dari golongan daripada Judaizer yang mungkin merasakan tidak seharusnya Petrus masuk ke dalam rumah orang yang tidak bersunat, orang kafir. Lalu akhirnya Petrus memberikan suatu pembelaan diri dan penjelasan mengenai apa yang terjadi sebelum dia ke rumah Cornelius dan apa yang Tuhan tuntut daripada dia untuk bisa melayani Cornelius. Saya akan lompat saja ke ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 11, ayat yang ke-15. Menarik sekali pembelaan Petrus, dan Petrus mengatakan satu kalimat ini, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Nanti argumen Petrus mengatakan kalau Roh Kudus yang sama sudah melayani orang yang kafir, apa hak kita tidak melayani mereka? Ini
poin besar daripada Petrus, daripada argumen daripada Petrus. Yang terakhir kita akan membuka daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Saya minta kita semua membacakan bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini mencatat keempat kalinya Roh Kudus itu dicurahkan kepada sebagian orang. Kita akan membaca bersama-sama 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami sebagai gereja Tuhan yang pernah menerima curahan daripada Roh Kudus bisa menikmati dan merayakan hari Pentakosta. Sebagaimana Roh Kudus telah dicurahkan bagi kehidupan gereja, ajar kami gereja ini untuk bisa menikmati penyertaan Roh Kudus, curahan daripada Roh Kudus kepada gereja Tuhan yang sejati. Kami berdoa bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi gereja-gereja lain yang adalah gereja sejati Tuhan. Berdoa ya Tuhan, khususnya pada kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berita firman Tuhan itu menguatkan kami, mempersiapkan kami, dan menguduskan kami untuk hal-hal yang lebih besar daripada segala hal yang ada di sekitar kami, pergumulan kami, atau hal yang menyusahkan kami, menyenangkan kami. Supaya pemberian daripada kepala gereja kepada kami menjadi pemberian yang bisa kami syukuri senantiasa ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sekali lagi, pikiran kami, tubuh kami, hati kami, khususnya hari ini, pagi ini, ketika kami beribadah ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekali lagi selamat merayakan hari Pentakosta. Sayang sekali kalau Pentakosta itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang berarti. Banyak orang Kristen yang mungkin tidak sadar hari ini adalah hari Pentakosta. Tapi hari ini adalah hari yang sangat penting, di mana kita bukan saja memperingati Kristus sudah bangkit daripada antara kematian, dan mati dan bangkit, lalu naik ke surga, tapi juga hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus, bagi saya, bagi kita semua seharusnya menjadi a Christ event. Itu tidak kalah penting ya dengan kematian Kristus, tidak kalah pentingnya dengan kebangkitannya Dia, naik dia ke surga, tapi sekarang dari surga Dia mencurahkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Maka pada hari ini, saudara, walaupun kita sudah membaca banyak firman Tuhan, saya mengharapkan saudara memiliki konsentrasi karena hari ini kita akan banyak bicara mungkin berkenaan dengan doktrin Roh Kudus. Saudara, yang saya akan bicarakan pada hari ini adalah berkenaan dengan apa kaitan Roh Kudus dengan Kristus yang pertama, saudara. Yang kedua, secara singkat saya akan membicarakan mengenai kesalahan-kesalahan pengertian mengenai Pentakosta yang banyak dimiliki oleh gereja-gereja pada saat ini. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saya akan bicara mengenai kaitan daripada Roh Kudus dengan kehidupan anak Tuhan pada saat ini. Itu bagian yang ketiga. Tapi saya percaya satu hal yang penting, kalau Kristus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak mungkin dicurahkan. Dan kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, kekristenan itu adalah menjadi hanya agama yang sangat lokal sekali, saudara. Saudara, kalau Kristus tidak naik ke surga, maka Dia, walaupun Dia dibangkitkan dari antara orang mati, Dia tetap memiliki tubuh yang sangat terbatas
Dan tidak mungkin tubuh yang terbatas, tubuh materi tersebut bisa ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Kalau Kristus tidak naik ke surga, penulis Ibrani, dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat ke-4, mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi imam besar. Tidak mungkin. Untuk selama-lamanya dia menjadi imam besar itu tidak mungkin. Karena di dunia ini sudah ada imam besar lainnya, imam-imam lainnya yang melakukan jabatan keimamatannya sesuai dengan hukum Taurat. Untuk apa kalau Kristus tidak naik ke surga? Ke tempat yang maha kudus, ke surga tersebut. Itu tidak ada artinya bagi penulis Ibrani yang audiensnya banyak daripada mereka adalah orang-orang Yahudi yang sangat mengerti sekali mengenai keimamatan Lewi daripada perjanjian lama. Kalau Kristus tidak naik ke surga, maka tidak ada gunanya keimamatan daripada Kristus. Kalau Kristus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu tidak bisa diutus, dicurahkan kepada kita semua. Dan kalau Kristus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun, maka saudara, kekristenan hanya menjadi agama lokal. Mungkin hanya menjadi agama untuk orang Yahudi di tanah Palestina saja, di mana Kristus berada bersama-sama dengan mereka. Tapi kekristenan tidak mungkin menjadi agama yang universal, yang mencakup segala suku bangsa, mencakup segala zaman yang berbeda-beda, bahkan mencakup tempat yang berbeda-beda. Itu hanya bisa terjadi karena Roh Kudus itu tidak memiliki sifat kedagingan daripada Kristus yang sangat lokal sekali. Tidak, saudara, tapi Roh Kudus yang ada pure roh, pure spirit, itu adalah roh yang bisa mendampingi gereja Tuhan di mana-mana saja, kapan saja, dan apa saja, siapa saja yang tergabung di dalamnya. Kita bersyukur untuk pencurahan Roh Kudus, maka daripada itu, tidak salah perkataan daripada Kristus dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-7 adalah lebih berguna bagi kamu, bagi gereja, bagi kita semua. Kalau aku kembali kepada Bapa, kalau aku pergi kepada Bapa, ada lebih berguna bagi kita semua kalau Kristus kembali ke surga. Maka saudara, hari ini kita akan memikirkan yang pertama-tama, apa sih kaitan dari Roh Kudus dan Kristus? Kalau saudara perhatikan, yang pertama saudara, dari namanya sendiri, Pentakosta, itu berarti penta, berarti 50 saudara. 50 hari sejak kebangkitan daripada Kristus. Roh Kudus dicurahkan 50 hari sejak kebangkitan daripada Kristus. Jadi dari namanya sendiri, saudara melihat ada kaitan antara pencurahan Roh Kudus dan Kristus. Saudara, itu Pentakosta, itu penta, 50 dari apa? 50 hari dari kebangkitan daripada Kristus. Sebenarnya ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Mereka yang akan memberikan panen atau menuai atau melakukan harvest. Mereka diminta sama Tuhan untuk memberikan panen mereka yang pertama, the first fruit. Kepanen mereka yang pertama itu terjadi 50 hari setelah Passover, setelah Paskah. Dan ada suatu keunikan, saudara, Pentakosta itu bukan 50 hari setelah kematian Kristus, tapi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Tapi apa yang terjadi di perjanjian lama ini diulangi dalam perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian lama itu 50 hari setelah Passover, dalam perjanjian baru 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Kalau dalam perjanjian lama 50 hari setelah Passover itu adalah first fruit, atau mereka mengharapkan sangat besar sekali panen yang akan datang. Tapi buah pertama itu harus diberikan kepada imam, kepada imam-imam, kepada suku Lewi dan seterusnya, saudara. Maka 50 hari setelah kebangkitan Kristus, itu Paulus juga mengatakan Kristus adalah yang pertama yang dibangkitkan. 50 hari kemudian turunlah Roh Kudus, dan itu dikaitkan dengan kebangkitan Kristus. Turunnya Roh Kudus adalah meterai bahwa apa yang dilakukan Kristus itu pasti akan terjadi. Apa yang dijanjikan Kristus pasti akan terlaksana, tergenapi, saudara. Turunnya Roh Kudus itu mengkonformasikan kebangkitan dari Kristus dan khususnya faidah kebangkitan Kristus bagi kita semua anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Maka sebagaimana Kristus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan, dan Roh Kudus 50 hari setelah Kristus dibangkitkan itu dicurahkan dan memeteraikan bahwa apa yang dikatakan ini yang terjadi dalam hidup Kristus
akan diberikan kepada kita semua juga. Kita akan buka satu ayat dari Roma, pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Anda sekalian dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Suatu ayat yang penting sekali saya akan bacakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini adalah janji, kita semua mungkin akan mengalami kematian. Mungkin sebagian besar daripada antara kita akan mengalami kematian, tapi luar biasa. Penulis Alkitab dalam Perjanjian Baru menulis bahwa kematian itu hanyalah sebagai suatu ketiduran, tidur. Kita tentunya menolak konsep atau teori daripada soul sleep di mana kita tidak sadar lagi setelah kita mati, tapi kita menolak, kita tidak bicara mengenai hal itu pada saat ini, saudara. Tetapi memang Paulus menggambarkan kematian itu sebagai tidurnya tubuh kita, itu seperti orang yang sedang tidur dan sedang menantikan saat di mana Kristus akan membangunkan tubuh tersebut kembali. Maka apa yang Kristus lakukan atau yang Kristus terima dalam kebangkitannya Dia, itu akan Kristus lakukan juga kepada kita semua suatu hari. Ini kaitan pertama, dari nama saja, saudara melihat ada kaitan antara curahan Roh Kudus dengan kebangkitan Kristus, antara faedah kebangkitan Kristus dengan yang kita terima, karena kita berada di dalam Dia, sama seperti Dia dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Dan pencurahan Roh Kudus mengkonfirmasi hal ini, saudara, memeteraikan hal ini. Yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan, Kristus sendiri itu akhirnya mengkaitkan antara pencurahan Roh Kudus dengan dirinya. Kalau kita buka Yohanes, saudara, maka sangat jelas sekali Yohanes ya. Tadi kita sudah lihat ayat pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 yang ke-7 itu mengatakan suatu kalimat adalah lebih berguna. Kristus sendiri mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab saudara perhatikan di sini ya, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi perhatikan, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kristus sendiri mengaitkan curahan Roh Kudus dengan dirinya sendiri. Pada hari Pentakosta, saudara harus melihat bahwa hari ini bukan cuma Roh Kudus dicurahkan, hari Roh Kudus dicurahkan adalah hari di mana Kristus menyatakan kuasanya, saudara, atas gereja Tuhan, otoritas ya, bahkan Dia mengutus Roh Kudus itu kepada gereja Tuhan. Sangat sayang sekali kalau gereja itu hanya melihat kepentingan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sedangkan Kristus sendiri melihat kepentingan Pentakosta, curahan Roh Kudus dengan kuasa otoritas dirinya atas gereja Tuhan, gereja yang Dia dirikan. Maka di sini saudara bisa melihat kalau Kristus tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Dia tidak mungkin akan datang. Tetapi dilanjutkan, bukan berarti kalau Dia pergi Roh Kudus datang dengan kemauan sendiri, tidak. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus. Jadi Dia datang itu karena Dia diutus oleh Kristus, bukan Dia datang atas kemauannya sendiri. Nanti dalam ayat-ayat selanjutnya kalau saudara perhatikan di sini, bahkan dalam ayat yang ke-13 ya, dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi Roh Kudus itu hanya akan, ayat 14, memuliakan Kristus. Saudara, gereja yang banyak berbicara mengenai Roh Kudus adalah gereja yang tidak mengenal Roh Kudus. Gereja yang banyak berbicara mengenai Kristus adalah gereja yang mengenal apa itu dan siapa itu Roh Kudus, bahkan gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja yang banyak memuliakan Kristus adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang bukan untuk memuliakan diri. Roh Kudus kalau datang bukan untuk berbicara atas mengenai dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, mengenai dirinya sendiri. Oh tidak, tapi apa yang Dia dapatkan, Dia dengarkan, Dia akan beritakan. Khususnya apa yang Dia dapatkan dan Dia terima daripada Kristus yang mengutus Dia akan beritakan kepada gereja. Saudara, di sini sangat unik sekali. Saudara, Kristus sendiri yang menyatakan hal ini. Saudara, yang berikutnya, kalau saudara lihat sendiri, Pentakos, kita tidak bisa pikirkan Pentakos, tidak ada kaitannya dengan Kristus sama sekali, tidak mungkin. Saudara. Kalau kita memikirkan Pentakos sebagai suatu hal yang sangat
terpisah daripada Kristus, maka itu adalah suatu kesalahan yang bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan yang lainnya semakin lama semakin liar. Tapi saudara, Pentakosta tidak bisa dipisahkan daripada Kristus. Setelah Kristus naik ke surga, Kristus itu bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak melakukan apapun. Kalau saudara perhatikan di sini, penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus masuk ke surga itu sama seperti imam besar masuk ke tempat Maha Kudus. Bedanya, Kristus masuk ke tempat yang Maha Kudus, itu Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12, saudara. Itu 11, 12 dan seterusnya, saudara. Itu Kristus masuk ke surga, itu seperti Kristus masuk ke tempat Maha Kudus yang bukan buatan daripada tangan manusia. Dan Kristus masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dan akhirnya dia duduk, tapi akhirnya orang-orang imam besar itu di dalam imam besar Lewi masuk ke tempat kudus, keluar masuk terus setiap tahun satu kali. Dan tidak pernah bisa duduk, tapi Kristus duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa, menyatakan bahwa tugas keimamatannya itu sempurna. Tapi saudara tidak boleh berpikir bahwa Kristus kalau sudah masuk satu kali ke surga, maka sekarang gereja hanya punya Roh Kudus saja. Kristus tetap adalah kepala daripada gereja. Bahkan ketika dia di surga, penulis Ibrani mengatakan dia masih melakukan tugas mediatorshipnya dia, tugas pengantara dia, tugas dia sebagai imam besar. Dia masih melayani mezbah di surga, bukan di dunia ini, saudara. Saudara, suatu hal yang sangat indah sekali bahwa Kristus di surga itu bukan tidak ada hubungannya dengan gereja. Kristus di surga adalah Kristus yang tetap terus menyatakan bahwa dia masih berelasi dengan gereja. Suatu hal yang sangat penting sekali yang saudara bisa perhatikan di sini. Ada beberapa hal, saudara. Kalau saudara perhatikan, kita buka beberapa ayat saja. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama itu terjadi, pasal yang pertama terjadi suatu proses yang sangat penting sekali. Setelah Kristus naik ke surga, sebelum Roh Kudus dicurahkan, dalam 10 hari tersebut, itu para rasul, 11 rasul, kecuali minus yang ke-12, yaitu Yudas yang sudah bunuh diri, saudara, dan akan digantikan. Ke-11 rasul itu mencari tahu selama 10 hari tersebut apa kehendak daripada kepala gereja. Saudara, walaupun Kristus sudah naik ke surga, bukan berarti bahwa orang yang ditinggalkan, rasul-rasul yang ditinggalkan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak. Mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka harus menggantikan jabatan kerasulan daripada Yudas. Dan menarik sekali, saudara, ketika mereka melihat hal ini, mereka melihat daripada apa? Bukan daripada wewenang mereka sebagai rasul, tidak. Tapi dari apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Mereka menyimpulkan apa yang tertulis dalam perjanjian lama, mengajarkan kepada mereka, mengharuskan mereka mencari pengganti daripada Yudas. Dan menarik sekali, apa yang mereka katakan, kita buka Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Dan lalu mereka memang melempar dadu, saudara, atau melempar undian, dan terpilihlah satu, yaitu Matias menggantikan Yudas. Saudara, tapi saudara jangan pikirkan ini suatu act of randomness. Melempar undian adalah act of randomness. Tidak, saudara. Saudara, mereka percaya Tuhan sedang menyatakan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka pilihannya melalui pelemparan undian tersebut. Dengan kata lain, saudara, ke-11 rasul ini percaya satu hal, walaupun Kristus sudah ada di surga, Kristus itu tetap adalah Kristus yang menyatakan kehendaknya kepada gereja. Luar biasa sekali mengenai perikop ini, saudara. Perikop yang lainnya yang menyatakan bahwa Kristus tetap menyatakan kehendaknya kepada gereja ada dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal 9 itu mencatat pertobatan daripada Saulus. Ya, ini satu hal yang sangat besar sekali, sangat penting sekali. Dan lalu akhirnya ketika Saulus sudah dibutakan, itu akhirnya Tuhan berbicara kepada Ananias. Ananias semulanya takut, semulanya menolak mengenai perintah untuk akhirnya datang dan mencelikan mata daripada Saulus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Kristus kepada Ananias, saudara. Ayat yang ada banyak, saudara, tapi kita akan konsentrasi dalam ayat yang ke-15 saja. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-15, saudara perhatikan di sini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah,
sebab orang ini, Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi, saya percaya satu hal. Saudara, kemungkinan besar Rasul Paulus itu tidak melihat atau tidak menyaksikan bagaimana Kristus dibaptiskan, atau bagaimana Kristus akhirnya dibangkitkan dan naik ke surga dan seterusnya. Tapi satu hal yang pasti, semua rasul daripada Kristus itu adalah rasul yang harus dipilih oleh Kristus sendiri. Saudara. Maka pada zaman ini tidak mungkin ada rasul yang menggantikan, turun-temurun dan seterusnya. Ada gereja-gereja tertentu, tradisi-tradisi tertentu yang masih mengatakan di antara mereka ada jabatan rasul, ada rasul, atau paling tidak ada suatu hal yang terus turun-temurun daripada Petrus dan seterusnya. Itu omong kosong, saudara. Mengapa? Karena salah satu syarat daripada rasul adalah dia harus dipilih oleh Kristus sendiri. Mereka yang mengatakan bahwa mereka memiliki jabatan rasul, atau menurunkan tradisi daripada rasul atau kerasulan ini, atau bahkan mengatakan bahwa mereka adalah rasul, mereka sedang mengatakan bahwa mereka dipilih langsung oleh Kristus. Coba perhatikan satu hal, ke-11 rasul, Rasul Matius bagi saya adalah yang ke-12 menggantikan Yudas. Nanti Paulus adalah rasul ke-13, rasul untuk orang-orang kafir, untuk bangsa-bangsa yang lainnya. 12 rasul yang pertama ini adalah rasul untuk orang-orang Israel khususnya, untuk ke-12 suku daripada orang Israel. Semua rasul itu dipilih oleh Yesus sendiri. Saudara, kisah para rasul itu mencatat suatu hal yang sangat indah sekali. Walaupun Kristus sudah naik ke surga, tapi gereja tetap adalah milik daripada Kristus. Kristus tetap adalah kepala daripada gereja yang tidak pernah meninggalkan hidup daripada gereja. Dia tetap berada dan tetap melakukan sesuatu dalam kehidupan daripada gereja. So, ini satu hal yang sangat penting sekali, maka Pentakos adalah Christ event, dan sebagai Christ event, kalau saudara perhatikan suatu hal yang penting, Kristus itu masuk ke surga satu kali. Kalau Pentakos adalah Christ event, maka saudara Pentakos ini dicurahkannya Roh Kudus hanya satu kali juga. Ibrani pasal 9 ayat ke-12 mengatakan Kristus itu naik ke tempat yang maha kudus, surga, itu satu kali sampai selama-lamanya. Karena Kristus naik ke surga satu kali sampai selama-lamanya, kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus itu dicurahkan satu kali dan sampai selama-lamanya. Saudara, Alkitab mengatakan Kristus itu pergi ke surga, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Roh Kudus kembali pergi ke surga, itu tidak pernah. Saudara. Alkitab tidak pernah mencatat Roh Kudus kembali ke surga, maka sangat aneh, miris. Maka saya katakan sangat sayang sekali, saudara. Gereja-gereja, banyak gereja pada saat ini yang memiliki konsep Roh Kudus itu keluar masuk, saudara. Itu dicurahkan lagi kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Mau berapa kali ini prinsip Alkitab apa yang sedang mereka pakai untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar masuk. Sebagaimana kalau kita bisa mengkaitkan Kristus dan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah Christ event, saudara. Sebagaimana Kristus masuk ke tempat yang maha tinggi, yang bukan buatan tangan manusia, surga tersebut satu kali sampai selama-lamanya. Roh Kudus juga dicurahkan satu kali sampai selama-lamanya, saudara. Apalagi Alkitab tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu kembali ke surga. Tidak pernah, saudara. Alkitab mencatat Kristus kembali ke surga, dia pernah masuk ke dunia dan dia kembali ke surga. Dia pernah diutus oleh Bapa dan dia kembali kepada Bapa. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Roh Kudus itu kembali ke surga. Tidak pernah. Maka saudara, ini sangat penting sekali. Ada kaitannya antara Roh Kudus dan Kristus. Dan saudara, Pentakosta, saudara harus lihat sebagai suatu Christ event. Ini kaitan, kita sudah bicara mengenai kaitan antara Roh Kudus dan Kristus. Yang kedua, bagian yang kedua, kita akan bicara mengenai kesalahan konsep daripada Pentakosta. Saudara, memang kalau saudara perhatikan kisah para rasul itu mencatat Roh Kudus itu dicurahkan empat kali. Ya, ini 4 kali yang Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Rasul tadi pasal 2, ayat 2-3, Kisah Rasul pasal 8, ayat yang ke-17, Kisah Rasul pasal 10, ayat yang ke-44, jadi pasal 8 adalah untuk orang Samaria, pasal 10 adalah untuk Cornelius, dan Kisah Rasul pasal 19, ayat yang ke-6, itu adalah Roh Kudus dicurahkan untuk orang-orang yang tadinya adalah murid daripada Yohanes Pembaptis, saudara. Saudara, pertanyaan saat ini adalah apakah ini berarti bahwa ini adalah 4 events yang berbeda
empat event yang berbeda atau 4 kali event atau kejadian, 4 kali kejadian dari satu event yang sama. Saudara. Kalau jawaban daripada pertanyaan pertama ini adalah, iya ini adalah 4 event yang berbeda, 4 peristiwa yang berbeda, maka mungkin pertanyaan pada saat ini orang banyak bertanya, apakah ini berarti bahwa Roh Kudus masih bisa dicurahkan pada saat ini? Saudara? Apakah berarti Roh Kudus masih bisa dicurahkan pada saat ini dan mungkin juga pada saat di masa yang akan datang? Bukankah Kisah Para Rasul mencatat bahwa Roh Kudus dicurahkan berkali-kali? Saudara, saya menjawab tidak untuk kedua pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa ini bukan 4 event yang berbeda-beda dan ini bukan justifikasi untuk kita percaya bahwa Roh Kudus itu masih bisa dicurahkan pada saat ini. Itu event yang terlepas daripada event-event yang pada masa lalu. Jadi mungkin analogi yang bisa kita pakai adalah seperti satu batu yang dilemparkan ke dalam pond atau ke dalam danau yang tenang, saudara, dengan air yang tenang. Saudara bisa melihat batu dilemparkan itu terjadi satu plung satu kali, saudara. Lalu terjadi riaknya, gelombangnya berkali-kali, saudara. Saya percaya Kisah Para Rasul itu mencatat satu event yang besar, tapi juga mencatat riaknya atau gelombangnya berkali-kali, saudara. Saudara perhatikan satu hal, ada kaitannya bagi saya, ada kaitannya antara perkataan Kristus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Saudara kita buka ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 dengan nanti pencurahan Roh Kudus yang kelihatannya berkali-kali ini, saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, ini saya bacakan bagi Anda sekalian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan di sini, Yerusalem mungkin bisa dikaitkan dengan Yudea karena Yudea itu mungkin pusatnya adalah Yerusalem. Kemudian Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini 3 mungkin lokasi yang berbeda-beda. Saudara, ini suatu hal yang sangat penting sekali, theologically deep meaning. Saudara bisa melihat apakah Kisah Para Rasul menandakan bahwa keinginan daripada Yesus itu sudah dikabulkan atau tidak. Di manakah ujung bumi itu? Ini menjadi pertanyaan. Di mana sih ujung bumi itu? Ya, apakah maksud daripada Yesus dengan ujung bumi ini? Apakah ujung bumi adalah tempat di mana bangsa yang paling terpencil sekalipun itu namanya ujung bumi? Kalau demikian mungkin kita bisa katakan bahwa Injil itu belum sampai kepada ujung bumi, saudara. Tapi di sini, saudara, saya mau tanya kepada Anda ketika melihat Kisah Para Rasul, dalam akhir dari Kisah Para Rasul, apakah Anda melihat bahwa keinginan daripada kepala gereja ini sudah terpenuhi atau tidak? Saudara, sampai akhir dari Kisah Para Rasul itu 28 pasal, saudara. Ini pertanyaan sangat penting sekali. Apakah keinginan daripada Yesus, sang kepala gereja itu sudah terpenuhi atau belum, saudara? Saudara, kita lihat ya, akhir daripada Kisah Rasul pasal yang ke-28. Coba kita lihat ayat yang terakhir saja. Kisah Rasul pasal yang ke-28, ya, dan saya baca 30-31 saja, saudara. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ini adalah penjara rumah Paulus. Dia tidak bisa keluar. Dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Yang bisa adalah orang datang kepadanya. Dia tidak bisa keluar. Dia di penjara rumah, saudara. Tapi saudara, ayat 31 itu menyimpulkan keseluruhan daripada Kisah Para Rasul. 31 itu menuliskan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini kesimpulan kalimat terakhir daripada Kisah Para Rasul. Dengan bebas, dengan tanpa rintangan, Paulus itu bisa memberitakan hal kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, dan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat, saudara, keseluruhan Kisah Para Rasul itu menunjukkan bahwa keinginan daripada kepala gereja itu sudah terpenuhi. Saudara, sangat sayang sekali kalau saudara memiliki suatu outlook melihat bahwa sayang sekali ya Paulus di penjara. Padahal kalimat daripada Alkitab sendiri mengatakan Paulus dengan tanpa rintangan itu memberitakan Injil. Siapapun boleh datang ke rumah dia dan dia bisa memberitakan Injil kepada bangsa yang berbeda-beda, pada orang yang berbeda-beda. Kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Saudara, ini menarik sekali kalau saudara perhatikan di sini Yerusalem dan Yudea. Saya kategorikan sebagai satu karena orang-orang di Yudea, orang-orang di Yerusalem itu mungkin
satu kategori, bisa dikatakan orang-orang Yahudi 100%. Saudara. Jadi di sini, saudara, ini bukan geografis bagi saya, tapi etnis. Saudara pikirkan kalimat ini sekali lagi, saudara. Ini bukan bicara mengenai ujung bumi itu geografis, bukan. Tapi bicara mengenai ethnicity, saudara. Saudara, Yerusalem, Yudea adalah orang yang bisa dikatakan 100% Yahudi. Ya, Samaria itu campur, saudara. Antara Yahudi dan mungkin Gentiles, atau mereka anggap sebagai orang-orang yang mungkin kafir dan seterusnya. Maka bisa kita katakan kalau pakai rumus matematika, saudara ya. Kalau tadi 100% Yahudi, orang-orang pure blood Yahudi, Yerusalem, Yudea, maka Samaria itu 50% Jews, orang-orang campuran, 50% Yahudi. Yang pasti tidak 100% Yahudi, saudara. Dan di sini ujung bumi itu menggambarkan apa? Ujung bumi menggambarkan 0% Yahudi, saudara. Maka saudara-saudara lihat ini sekali lagi ini bukan geografis, ini mungkin lebih bisa ditafsirkan sebagai etnis, yaitu Yudea, Yerusalem, Yudea, 100% Yahudi, Samaria, 50% Yahudi, dan sampai ke ujung bumi, 0% Yahudi. Semuanya terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Maka saudara, setiap kali milestone daripada Injil mencapai orang-orang tersebut, itu dimeteraikan dengan Roh Kudus dicurahkan untuk mereka. Ketika nanti Kisah Rasul pasal kedua, itu membicarakan mengenai ya mereka yang adalah orang-orang 100% Yahudi, saudara. Mereka yang adalah orang Yerusalem, Yudea, menerima, milestone juga mencapai mereka menerima curahan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, sekarang Injil mencapai daerah Samaria, saudara. Injil mencapai daerah yang adalah mix antara orang Yahudi dan orang kafir. Orang yang 50% Yahudi ini, maka sekarang dimeteraikan dengan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Saudara. Nanti saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, itu nanti adalah di rumah Cornelius. Cornelius adalah orang yang sama sekali bukan keturunan atau ada campuran darah orang Yahudi, tidak. Dia adalah orang yang bisa dikatakan orang di ujung bumi ini, 0% Yahudi, dia dan seisi rumahnya. Maka ketika dia menerima atau menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus memeteraikan Injil sudah sampai ke ujung bumi. Maka Roh Kudus sekarang dicurahkan dan memeteraikan pekerjaan daripada para rasul pada saat itu, saudara. Bagaimana dengan Kisah Rasul pasal yang ke-19? Saudara perhatikan di sini dalam Kisah Rasul pasal 19, mereka adalah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Yahudi, 100% Yahudi, saudara. Nah, sekarang mengapa mereka masih menerima curahan Roh Kudus yang keempat kali ini, meterai Roh Kudus yang keempat kali ini? Karena mereka adalah orang-orang perjanjian lama. Saudara, saya melihat Kisah Rasul pasal 19 sebagai suatu event di mana sekarang seluruh orang perjanjian lama dimeteraikan juga dengan Roh Kudus, bahwa mereka juga ada tanda keselamatan bagi mereka. Mengapa mereka saya katakan orang-orang perjanjian lama? Karena mereka belum pernah mendengar mengenai Roh Kudus. Mereka hanya menerima baptisan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri, saudara, kalau saudara perhatikan, hidupnya dia itu di antara semua orang, Yesus katakan kalimat ini ya, di antara semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, dia adalah orang yang terbesar. Semua nabi sebelum Yesus Kristus itu hanya bisa merujuk ke depan. Cuma Yohanes Pembaptis yang bisa menggunakan telunjuknya untuk menunjuk kepada Kristus. Inilah anak domba Allah. Semua hanya bisa melihat ke depan, tapi Yohanes Pembaptis itu menunjuk. Tapi Yohanes Pembaptis mati, dipenggal kepalanya sebelum dia melihat Kristus mati dan dibangkitkan. Maka saudara, Yesus mengatakan nanti yang paling kecil dalam kerajaan sorga tetap yang paling besar. Mengapa? Yang paling kecil dalam kerajaan sorga itu melihat mengenai kebangkitan, kematian, kebangkitan, kenaikan curahan daripada Roh Kudus. Yang paling kecil dalam kerajaan sorga itu melihat semua hal ini, tapi orang yang paling besar ini tidak pernah melihat semua hal ini, saudara. Tidak pernah, dia bisa menunjuk dengan jari telunjuknya, dia bisa menunjuk pada Kristus, tapi dia tidak pernah menjadi saksi mata, atau dia paling tidak mati sebelum Kristus dimuliakan, saudara. Maka daripada itu, maka semua murid dari Yohanes Pembaptis itu hanya menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan pertobatan. Orang Yahudi itu banyak melakukan baptisan pertobatan, saudara. Mereka berkali-kali melakukan hal ini, dan baptisan Yohanes bisa kita katakan sebagai baptisan pertobatan.
tidak berarti baptisan Yohanes adalah baptisan yang membuat orang itu menjadi orang Kristen, tidak. Maka di sini Paulus membaptis mereka, bukan membaptis ulang, membaptis mereka pertama kali sebagai orang Kristen, dan setelah menumpangkan tangan ke atas mereka, maka mereka menerima meterai daripada Roh Kudus. Ini menggambarkan bagaimana Old Covenant people sekarang menjadi the church, menjadi New Covenant people juga, itu tidak dibedakan. Jadi 4 golongan ini, tiga yang pertama itu bicara mengenai bukan geografis, tapi bicara mengenai ethnicity, saudara. Mereka yang adalah 100% Yahudi, mereka yang adalah 50% Yahudi, dan mereka yang bukan Yahudi sama sekali. Yang keempat, curahan Roh Kudus yang keempat, itu bicara mengenai bagaimana orang dalam Old Covenant people itu juga mendapatkan meterai daripada Roh Kudus. Ya, ini suatu hal yang kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi, tapi menunjukkan kepada kita ini bukan 4 events yang berbeda satu dengan yang lainnya, atau yang terpisah satu dengan yang lainnya, tapi yang terikat sangat erat satu dengan yang lainnya. Saudara, setelah Cornelius, setelah Kisah Rasul pasal 19, ya, baptisan atau curahan Roh Kudus kepada mereka yang adalah orang-orang perjanjian lama, maka tidak ada lagi yang diwakilkan di dalam zaman ini, tidak ada. Ya, orang perjanjian lama sudah terwakili, ya, bahkan bangsa-bangsa kafir, kita semua sudah terwakili, saudara. Maka siapa lagi yang harus diwakili? Roh Kudus kalau dicurahkan pada saat ini sedang memeteraikan apa? Cilakalah gereja-gereja yang banyak bicara mengenai curahan Roh Kudus pada zaman ini. Mereka menganggap bahwa meterai yang sudah terjadi di dalam Kisah Para Rasul itu belum selesai, saudara. Mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu masih memeteraikan sesuatu. Apa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat ini dengan melalui pencurahan daripada Roh Kudus tersebut? Tidak ada, saudara. Karena sekali lagi, saudara, semua orang kafir itu sudah diwakili. Semua orang Old Covenant, perjanjian lama, Old Covenant people itu sudah diwakili. Siapa lagi yang harus diwakili? Saudara, saya akan minta Aufi menampilkan satu tayangan yang saya siapkan bagi Anda sekalian. Coba tampilkan saat ini, saudara. Kalau kita mempelajari, saudara, kita mempelajari curahan daripada Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka saudara bisa tanya, ya, apakah orang-orang yang menerima curahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 itu sudah dibaptis? Maka saya kasih tanda tanya, saya tidak tahu apakah mereka sudah menerima baptisan. Yang pasti mereka adalah orang Yahudi, sangat mungkin sekali mereka menerima baptisan daripada Yahudi perjanjian lama. Tapi apakah mereka sudah menerima baptisan sebagai orang Kristen? Saya kasih tanda tanya karena Alkitab tidak menuliskannya, saudara. Tidak menyatakannya, saudara. Kisah Rasul pasal 8, orang-orang di Samaria itu sudah menerima baptisan. Kisah Para Rasul pasal 10 itu di dalam rumah Cornelius, itu mereka dikatakan bahkan ketika Petrus sedang berbicara, Roh Kudus itu turun, saudara. Jadi bukan karena Petrus sedang sedang melakukan sesuatu, enggak. Petrus sedang berbicara, Roh Kudus itu turun. Dan akhirnya setelah Roh Kudus turun, baru Petrus membaptiskan mereka, saudara. Kalau Roh Kudus sudah turun ke atas mereka, masa kan mereka nggak dibaptiskan dengan air, saudara. Kisah Para Rasul pasal 19 menceritakan, ya memang mereka dibaptiskan, mereka menerima baptisan terlebih dahulu. Baptisan air lebih dahulu, baru mereka menerima Roh Kudus. So, ini penting sekali, mengapa? Waktu saya masih SMP, saudara, mungkin saudara pernah mendengar kalimat ini, ada orang yang bertanya, sudahkah engkau menerima baptisan Roh Kudus? Saya agak kaget, apa itu baptisan Roh Kudus? Oh, mereka yang sudah menerima baptisan dengan air, lalu menerima baptisan yang Roh Kudus yang kedua. Saudara, kalau lihat di sini, tidak begitu cerita daripada Alkitab. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Cornelius belum menerima baptisan air, sudah menerima Roh Kudus, saudara. Saudara, tumpangan tangan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tidak mengatakan ada yang menumpang tangan atas mereka yang menerima Roh Kudus, tidak ada. Kisah Rasul pasal yang ke-8, Petrus dan Yohanes itu menumpang tangan atas orang-orang Samaria dan turunlah Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-10, Cornelius, itu Petrus bahkan sedang berkata-kata dan turunlah Roh Kudus. Dan Kisah Rasul pasal 19 itu berbicara mengenai Paulus yang menumpangkan tangan dan Roh Kudus turun atas orang-orang perjanjian lama tersebut. Bahasa lidah, apakah mereka melakukan atau memberikan fenomena, karunia-karunia tertentu, khususnya bahasa lidah, ini yang sangat digembar-gemborkan, ditekankan oleh banyak orang pada banyak gereja pada saat ini. Saudara. Kalau saya perhatikan, maka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, ya ada bahasa lidah. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ini saya kasih X.
mungkin lebih tepatnya tanda tanya, saudara, karena tidak dituliskan ada mereka memberikan bahasa lidah atau mempraktikkan bahasa lidah ketika Roh Kudus sudah diturunkan atas mereka. Kisah para Rasul pasal 10 itu dicatat mereka melakukan semua hal ini. Kisah Rasul pasal 19 juga demikian, saudara. Tapi saudara, saya kasih highlight yang berbeda, saudara, yaitu yang warna merah setelah pertobatan dan kehadiran Rasul. Kalau kita lihat, maka semua hal ini tadi ada yang cross, ada yang tanda tanya, ada yang centang, dan seterusnya. Tapi kalau saya perhatikan, apakah terjadi setelah pertobatan? Kisah Rasul pasal 2, 8, 10, 19, itu semua terjadi setelah pertobatan. Kehadiran daripada Rasul itu penting sekali. Kisah Rasul pasal 2 itu menyatakan kehadiran daripada para Rasul. 8 juga demikian, 10, 19 itu kehadiran pada paling sedikit satu Rasul. Itu ada tengah-tengah mereka ketika Roh Kudus dicurahkan. Dengan kata lain, saudara, gereja-gereja yang sedang mengatakan bahwa sedang terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka sedang mengklaim bahwa di antara mereka ada Rasul. Saudara. Ini suatu hal yang sangat disayangkan sekali, saudara. Gereja, sekali lagi saudara, gereja-gereja yang sedang mengatakan bahwa mereka sedang menantikan pencurahan Roh Kudus atau melakukan pencurahan Roh Kudus dan seterusnya. Mereka sedang mengklaim bahwa di antara mereka ada Rasul yang sedang hadir. Jangan sembarangan mau ditipu dengan hal kayak demikian. Saya mau tanya, prinsip Alkitab mana yang mengatakan bahwa Rasul itu bisa digantikan? Tidak ada. Saudara. Prinsip Alkitab mana yang mengatakan bahwa akhirnya Rasul itu bukan pilihan daripada Yesus Kristus? Tidak ada. Semua Rasul adalah dipilih secara langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Bukan dipilih oleh manusia. Semua Rasul murid Yesus itu Tuhan Yesus yang pilih sendiri, saudara. Dan yang memberikan jabatan kerasulan bagi mereka. Bahkan ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus memilih pengganti daripada Yudas. Yesus memilih juga akhirnya Paulus, saudara. Maka di sini kehadiran Rasul adalah suatu yang sangat penting sekali bagi curahan daripada Roh Kudus ini. Saudara, ada 4 curahan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, tapi sekali lagi ini bukan 4 events yang berbeda-beda, bukan 4 peristiwa yang berbeda, tapi satu peristiwa, tapi ripplesnya itu banyak. Saudara. Seperti batu yang dilemparkan dalam air yang tenang, menimbulkan gelombang-gelombang, itu bukan berarti bahwa gelombang itu tidak ada kaitan dengan batu yang dilemparkan, tidak. Gelombang itu sangat berkaitan dengan batu yang dilemparkan tersebut. Kristus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itu adalah batu yang dilemparkan. Selanjutnya itu adalah ripples daripada batu yang dilemparkan tersebut. Itu meterai-meterai daripada mereka yang menjadi bukti bahwa Injil sudah dikabarkan kepada mereka. So, ini adalah kesalahan yang pertama yang saya mau coba garis bawahi, kesalahan mengerti mengenai berapa kali sih sebenarnya Roh Kudus dicurahkan. Maka saudara, sebagai satu summary, maka kita percaya Roh Kudus hanya dicurahkan 1 kali. Sebagaimana Kristus naik ke surga 1 kali, Roh Kudus juga dicurahkan 1 kali. Tidak ada pencurahan Roh Kudus lagi pada saat ini. Tidak ada, khususnya kalau kita melihat bahwa semua daripada etnis, daripada Old Covenant people itu sudah diwakilkan melalui meterai daripada Roh Kudus. Tidak perlu ada pencurahan Roh Kudus lagi. Roh Kudus itu 1 kali curahkan, hidup bersama dengan anak Tuhan, dengan gereja Tuhan selama-lamanya. Anda memiliki Roh Kudus. Anda bukan sedang menantikan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup Anda. Kalau Anda adalah anak Tuhan, Anda memiliki Roh Kudus tersebut. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 1 kali kepada Anda dan kepada gereja Tuhan. So, hal yang selanjutnya ini boleh dimatikan. Hal yang selanjutnya kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-20. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-20. Tadi kita membaca beberapa ayat dalam Yohanes pasal yang ke-20. Saya mungkin akan menekankan satu ayat, yaitu ayat ke-22. Saudara. Ya, ini menjadi suatu perdebatan. Apakah Kristus sebelum naik ke surga itu sudah memberikan Roh Kudus? Lalu ini saudara saya bacakan terlebih dahulu, saudara ya, ayat ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah benar Yesus sebelum naik ke surga sudah menghembuskan Roh Kudus, murid-murid sudah menerima Roh Kudus? Kalau demikian, lalu pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal kedua itu artinya apa, saudara? Ada sebagian orang yang menganggap bahwa dengan menggunakan teks daripada Yohanes pasal 20 ayat 22 ini untuk mengatakan bahwa ini adalah pertama kali Roh Kudus diberikan. Dan Kisah Para Rasul kedua adalah kedua kali Roh Kudus diberikan. Maka saudara, mereka mengatakan ada
water baptism, ada yang Kisah Rasul pasal 2 itu spirit baptism, dan seterusnya. Ini adalah suatu hal yang lain. Maka mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu harus menerima pencurahan Roh Kudus 2 kali dalam hidupnya dia, second blessing, dan seterusnya. Saudara, ini adalah suatu hal yang tidak ada dasar Alkitabnya. Saudara, D.A. Carson, seorang teolog besar Perjanjian Baru, saudara, dia waktu dalam penjelasan daripada ayat ke-22, khususnya dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 ini mengatakan, saudara, dalam bahasa Yunani, perhatikan ya, dalam bahasa Yunani, D.A. Carson mengatakan, tidak ada kata mereka, saudara, tidak ada. Saudara, saya sekali lagi baca terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, dalam bahasa Yunani yaitu cuma dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia bernafas dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bukan menghembusi Roh Kudus, bukan. Jadi D.A. Carson mengatakan bahwa ini suatu translation yang mungkin ditambahkan. Bukan suatu translation yang mengatakan bahwa Yesus sedang melakukan atau memberikan Roh Kudus. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-7, ya tadi dikatakan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus akan mungkin datang kepadamu. Maka di sini saudara, ini sangat berkontradiksi. Kalau kita memakai ayat ini mengatakan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, itu belum pergi kepada Bapa. Kok bisa menghembuskan Roh Kudus? Kok bisa akhirnya murid-murid mendapatkan Roh Kudus tersebut? Maka ini akhirnya saudara mempertentangkan satu bagian firman Tuhan dengan bagian firman Tuhan yang lainnya. Maka D.A. Carson, saya lebih cenderung dengan penafsiran daripada D.A. Carson, saudara. Dia mengatakan bahwa di sini tidak ada kata mereka, Yesus menghembus, bernafas. Ya, itu akhirnya tidak ada kata mereka. Sudah berkata demikian, dia mungkin berhenti bernafas, lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu D.A. Carson mengatakan, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan mereka menerima Roh Kudus pada saat ini. Terimalah Roh Kudus, itu adalah suatu imperatif yang diperintahkan kepada Yesus, tapi untuk melihat apa yang akan datang 10 hari kemudian, berapa hari kemudian. Bukan pada saat itu mereka menerima Roh Kudus, tidak. Terimalah Roh Kudus, itu adalah suatu imperatif, engkau harus menerima Roh Kudus, itu adalah suatu hal yang menantikan bahwa ada pencurahan Roh Kudus atas mereka. Kita buka Kisah Rasul, pasal yang pertama. Saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka Yohanes pasal 20 ayat 22 itu suatu profetik, suatu perintah bagi mereka untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan itu baptisan daripada Roh Kudus tersebut. Tidak dikatakan dalam Yohanes pasal 20 bahwa mereka pada saat itu menerima Roh Kudus, tidak ada. Tetapi sayangnya, saya periksa, saudara, bukan cuma LAI saja, tapi juga terjemahan daripada bahasa Inggris yang lainnya, baik itu ESV, NASB, King James Version, dan seterusnya. Itu ada katanya breathe upon them, itu ada, saudara. Jadi menghembusi mereka, itu ditambahkan. Saya cek bahasa Yunani ya, memang tidak ada kata mereka, itu tidak ada dalam bahasa Yunani ya, tidak ada. Saya percaya di sini tidak berarti, saudara, bahwa second blessing itu adalah suatu teologi yang benar karena mendasari Alkitab, ayat Alkitab ini. So, ini suatu teologi yang salah, pengertian salah mengenai Pentakosta. Tapi saya mengerti Yohanes pasal 20 ayat 22 sebagai suatu antisipasi murid diperintahkan untuk menerima Roh Kudus pada saat Roh Kudus dicurahkan nanti. Jadi saudara, Kisah Rasul pasal kedua adalah satu-satunya kali Roh Kudus itu dicurahkan. Satu-satunya kali saudara. Satu-satunya kali Roh Kudus dicurahkan setelah Kristus naik ke surga, baru dia mencurahkan dan mengutus Roh Kudus. Tidak bisa dikaitkan Roh Kudus datang sendiri dengan keinginannya sendiri, atau akhirnya Yesus ketika di bumi ini itu mengutus Roh Kudus dan seterusnya. Itu tidak bisa, ada teologi ini tidak warranted, saudara. Ini dua kesalahan besar yang harus dikoreksi oleh di dalam gereja-gereja pada saat ini, saudara. Bagian yang ketiga, yang terakhir, saya akan bicara sebentar mengenai kaitan daripada Roh Kudus dan hidup kita pada saat ini, saudara. Apa kaitan Roh Kudus dengan hidup kita pada saat ini? Minimal ada 3, kita akan membuka kembali Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita buka Yohanes pasal 16, dan saudara kalau saya perhatikan di sini dari ayat yang ke-4b sampai seterusnya,
Saudara bisa melihat Roh Kudus itu dipanggil dengan berkali-kali istilah yang berbeda-beda. Yang pertama, Roh Kudus itu dipanggil sebagai roh penghibur. Saudara. Maka di sini kaitan pertama antara Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus dengan kita semua, dia diberikan kepada gereja untuk menghibur gereja. Dengan kata lain, saudara, tidak ada satu orang Kristen pun yang bisa dihiburkan di luar daripada Roh Kudus. Tidak mungkin. Saudara bisa mendapatkan kesenangan sementara daripada dunia ini, tapi bukan penghiburan yang kekal daripada Roh Kudus. Saudara, di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang engkau alami pada saat ini, ketahuilah satu hal, engkau mengalami pergumulan sebagai orang yang sedang dihibur oleh Roh Kudus. Maka daripada itu, bahkan hal yang paling menakutkan bagi orang dunia pada saat ini, kematian adalah suatu hal yang bagi kita, suatu yang kita inginkan, suatu yang kita dambakan. Walaupun kita masih bisa sebagai anggota keluarga, mungkin bisa mengalami susah payah atau sedih, tapi kita bukan sedang berduka seperti orang dunia yang tidak dihiburkan oleh Roh Kudus. Maka hal pertama sekali lagi, saudara, yang paling penting dengan kehadiran Roh Kudus, dia sedang menghibur anak-anak Tuhan yang harus hidup dalam dunia yang sementara ini. Saudara. Dia sedang menghibur mereka. Apapun pergumulan Anda sekalian pada saat ini, ketahuilah bahwa Anda bergumul, bukan seperti orang dunia bergumul. Orang dunia bergumul karena mereka sedang mengalami dan mereka harus menerima fakta keberdosaan. Mereka sedang berdosa, dihakimi oleh Tuhan. Dan mereka sedang bergumul dengan dunia sedang dikutuk oleh Tuhan. Tapi anak Tuhan bergumul sambil ditemani oleh Roh Kudus. Sambil dihibur oleh Roh Kudus. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 26, itu Roh Kudus berdoa bagi kita. Bahkan dengan kata-kata yang mungkin kita tidak bisa keluarkan. Roh Kudus itu berdoa dan menyempurnakan kata-kata tersebut. Salah satu gambar yang saya paling suka adalah orang. Itu gambaran, yaitu tulisan Dear God, di bawahnya Amen. Tengah-tengahnya tetesan air mata. Itu saja. Dear God, lalu ada kata-katanya, tidak keluar. Tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu kalau sudah pernah mengalami hal ini atau tidak. Mau ngomong aja susah, saudara. Saya pernah mengalami hal ini ketika anak saya pernah meninggal dunia. Itu saya mengalami, itu firman Tuhan itu rasanya nggak ada rasanya. Mau bicara pun nggak bisa bicara, mau menikmati firman Tuhan nggak bisa. Cuma ada air mata yang keluar, tapi pada saat itu, saudara, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara. Saudara, Roma pasal 8 ke 26 itu berbicara mengenai satu hal. Roh penghibur itu sedang berkata kepada kita, dengan kita, pada Tuhan, dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Tapi banyak gereja pada saat ini yang menggunakan ayat itu secara salah. Mengatakan bahwa sekarang saya berkata-kata dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, tapi terucapkan. Saudara. Ngomong sembarangan, terucapkan, tapi tidak ada satupun yang mengerti. Bahkan Tuhan pun tidak mengerti. Saudara. Apa yang mereka ucapkan di sana. Saudara, saudara jangan dibalik. Saudara, ya. Roh Kudus itu sedang berdoa bagi kita dengan kata-kata keluh kesah kita yang tidak bisa kita ucapkan. Bukan yang kita ucapkan tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ini jangan salah mengerti mengenai hal ini, saudara. Ya, saya percaya tugas daripada Roh Kudus yang pertama, kaitannya kita pada saat ini adalah menghibur anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang kau sedang alami pada saat ini, saudara. Setiap anak Tuhan pasti bergumul. Fakta bahwa dia sedang bergumul, fakta bahwa dia sedang mengalami penghiburan daripada Tuhan. Cilakalah seorang anak Tuhan yang tidak pernah bergumul dalam hidup ini. Dia tidak tahu bagaimana dihibur oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah ada pengalaman kayak demikian. Sangat sayang sekali. Yang kedua, kalau saya perhatikan di sini bukan cuma roh penghibur saja, tapi di sini dikatakan dalam ayat yang ke-13, Roh Kudus dikatakan sebagai roh kebenaran, saudara. Apa fungsi daripada roh kebenaran? Yaitu memimpin. Kalau dikatakan di sini, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana caranya Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Karena dia, di sini dikatakan, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Karena Roh Kudus tidak berkata-kata daripada dirinya sendiri, maka dia bisa memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Terus sangat sayang sekali, gereja-gereja, banyak gereja pada saat itu puncak ibadah mereka adalah ketidakmengertian, saudara. Itu menjadi puncak ibadah mereka, di mana mereka mengagungkan ketidakmengertian. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa mereka sedang dipimpin dalam kebenaran. Saudara, on the other hand, sangat malang sekali kalau ada orang yang akhirnya tidak pernah dewasa di dalam mengerti kebenaran.
Ya, dari dulu sampai sekarang ngertinya cuma satu hal saja. Ya, tapi akhirnya tidak mengerti lebih mendalam, tidak ada kerinduan untuk bisa mengerti lebih mendalam lagi. Kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara bukan cuma dihibur oleh Roh Kudus yang menghibur saudara juga akan mendewasakan saudara. Mendewasakan kita sekalian dengan mengerti kebenaran dan menginginkan supaya kita mengerti kebenaran dengan lebih mendalam lagi. Saudara doakan gereja-gereja yang akhirnya dalam puncak ibadah mereka, itu mereka menikmati ketidakmengertian, saudara. Itu sampai seberapa lama mereka mau terus dangkal dalam posisi kayak demikian, saudara. Tetapi anak Tuhan yang sejati bukan cuma menuntut Roh Kudus untuk menghibur dia, tapi anak Tuhan yang sejati akan menuntut diri supaya bisa lebih dewasa lagi mengerti kebenaran, saudara. Dan yang ketiga, kalau saudara perhatikan di sini, secara implisit, tidak ditulis secara eksplisit dia adalah roh apa, tapi fungsi yang lain bukan cuma membawa Anda kepada kebenaran, tapi dia dikatakan dalam ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, atau saya katakan, roh tadi yang pertama, roh penghibur, yang kedua, roh kebenaran, dan yang ketiga, roh yang memuliakan Kristus. Bagaimana Roh Kudus itu membawa anak Tuhan memuliakan Kristus? Melalui pergumulanmu, engkau sedang menyatakan kemuliaan Kristus. Saudara, mungkin saja orang itu akan kaget, mengapa tengah-tengah pergumulan ini kita masih bisa bersuka cita. Mungkin orang dunia akan kaget dan ingin tahu lebih lanjut lagi, pengharapan apa yang kita miliki dalam pergumulan dalam dunia ini. Kita masih bisa mengharapkan suatu hal yang indah, bisa memuliakan Kristus dan seterusnya. Tapi saya mau menekankan satu hal. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya akan membacakan di sini, tapi kalau saudara baca, saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada para rasul, mereka dari yang takut, tidak mau keluar mengabarkan Injil. Kalau saudara baca khotbah Petrus yang pertama, khotbah pengabaran Injil, saudara. Khotbah Petrus yang pertama bukan cuma khotbah pengabaran Injil, tapi khotbah pengabaran Injil yang memuliakan Kristus. Nanti di akhir daripada khotbah Petrus, nanti Tuhan akan memberikan 3.000 orang bertobat pada hari itu oleh karena khotbah Petrus tersebut. Bersukacitalah dalam hidup kita kalau kita masih bisa mengabarkan Injil. Bersukalah citalah dalam hidup kita kalau kita sebagai anak Tuhan yang bergumul masih bisa mengabarkan Injil. Bagaimana cara Tuhan dipermuliakan? Yaitu melalui orang-orang yang bertobat, saudara. Bersukacita dalam hidupmu masing-masing, dalam tengah-tengah kesibukanmu, engkau masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Dan melalui pengabaran Injil tersebut, orang lain memuliakan Tuhan. Saudara, Roh Kudus akan membawa kita untuk memuliakan Tuhan, karena itu adalah tugas utamanya dia. Dia bukan memuliakan diri. Gereja yang mengerti Roh Kudus banyak bicara mengenai Kristus. Dan banyak bicara mengenai kemuliaan Kristus. Dan kita semua gereja yang menganggap diri memiliki teologi yang benar, kita harus memuliakan Kristus melalui pengabaran Injil. So, beberapa hari ini saya sangat bersuka cita sekali, karena GRI sebelum pandemi COVID terjadi. Sekarang kita sedang pandemi COVID menurun, saudara. Dan sekarang kita sedang coba naik lagi. Tapi sebelum pandemi COVID terjadi, gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada 1,75 juta orang. Ada ratusan orang, dan saya minta ini didata. Saya minta didata cabang mana yang menggerakkan jemaat awamnya untuk memberitakan Injil dalam KKR regional. Saya mau melihat apakah ini sedang naik, turun, atau stagnan, saudara. Ya, saudara, saya mengharapkan Anda sebagai jemaat awam, Anda juga terbakar untuk mengabarkan Injil dalam KKR regional. Belajar untuk mengabarkan Injil, bukan cuma mendengarkan Injil doang, tapi mengabarkan Injil tersebut. Maka saya bersyukur ada banyak orang, mungkin ratusan jemaat, bahkan bisa lebih kalau saudara merelakan hati dan merelakan waktu untuk mengabarkan Injil. Ada ratusan jemaat yang sudah diperlengkapi untuk mengabarkan Injil. Gereja ini dipakai oleh Tuhan luar biasa di dalam mengabarkan Injil, dan setiap tahunnya ada jutaan orang yang mendengarkan Injil, baik itu melalui pelayan daripada pendeta Stephen Tong, hamba-hamba Tuhan dalam GRI, atau jemaat-jemaat awam Anda-Anda sekalian yang mengabarkan Injil. Saudara, Tuhan dipermuliakan melalui pengabaran Injil. Saudara, perlihat hari pertama Roh Kudus dicurahkan, langsung Petrus berdiri memberitakan Injil. Saudara, tidak mungkin Roh Kudus diberikan pada gereja dan gereja tidak mau mengabarkan Injil. Tidak mungkin, saudara. Roh Kudus diberikan kepada gereja, gereja memuliakan Tuhan Kristus,
melalui pengabaran Injil. Kiranya gereja Tuhan pada hari ini dikuatkan. Bila Anda bergumul, Anda dikuatkan. Bila Anda belum percaya kepada Tuhan, Anda juga akhirnya saya doakan supaya akhirnya mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan dan karunia daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita semua, saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami bukan saja merayakan hari Pentakosta, tapi kami juga bisa dikuatkan, disegarkan, dan kami melihat kepentingan daripada Roh Kudus, bukan sebagai event yang terpisah daripada apa yang sudah Kristus lakukan dalam dunia ini, tapi adalah suatu event besar yang terikat dan sangat terikat sekali dengan Kristus. Sebagaimana kami rindu supaya Kristus dimuliakan, kiranya gereja Tuhan dipenuhi lebih lagi oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Amin.